Habib Jafar, hukum musik menurut Islam. Bagi saya adalah yang tidak melalaikan tuh. Betul. Adalah sebagaimana pintu tadi. Orang kenal musikmu, oh itu berarti dia masuk sebagai pintu mengenal tentang ilmu. Lagu kami yang Iqra track 1 itu dari judulnya saja Iqra. Kalau kita keliling podcast bisa kita jabarkan tentang Iqra adalah perintah Islam yang pertama, perintah Quran yang pertama. Quran yang pertama. Bisa kita beberkan sebagaimana dia pintu untuk mengenal Allah, mengenal alam, mengenal dunia, mengenal ilmu. Harusnya sebagaimana itu. Lagu kami Iqra itu adalah deretan kompilasi apa yang saya baca di 32 tahun terakhir dalam hidupnya saya. Ada di bridge-nya itu semua kau cipta berpasang sebab hanya engkau yang satu. Kayak hal-hal yang kita kita berpasang-pasang supaya yang satu itu Allah. Jadi penggalan di lirik kita. Kayak ref terakhir itu baru aku mengerti ternyata bahagia bukan perkara nanti tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi tetapi tentang waktu tak bisa kutahan. Garisan dari waktu kita bisa arahkan ke wal asri juga, kita bisa arahkan ke sebagaimana dia pintu, kita bisa jadikan dia sebagai sarana untuk berdakwah. Ya mengenalkan ilmu sebenarnya ilmu. Kalau ilmu sudah jelas Allah di atasnya. Betul. Dan karena kan pada prinsipnya musik itu menjadi masalah dalam Islam itu kalau dua hal. Pertama adalah sebagaimana kata surat Luqman, itu ketika dia berisi kesia-siaan. Dan apa yang kita lihat di belantika musik, itu mayoritas tidak ada yang sia-sia. Dia pesan yang tulus, pesan yang penting, pesan yang indah bagi banyak orang. Tetapi kalau di realitas memang banyak menyanyiakan banyak. Ada juga yang menyanyiakan. Kemudian yang kedua adalah karena kemaksiatan. Sangat. Ada banyak orang yang mengajarkan ketaatan dengan musik. Bahkan satu liriknya Raim mungkin bisa lebih powerful daripada ribuan ceramahku. Iya kan? Kadang dari sejam ceramahku yang diambil satu quote-nya. Jadi satu quote dari musik itu bisa lebih berdampak daripada ribuan ceramah. Dan sebagaimana musik ada yang sia-sia dan ada yang mengantarkan orang kepada kemaksiatan. Ceramah pun begitu. Ada banyak ceramah yang sia-sia, yang bahkan mengantarkan orang pada kebencian. Dan kebencian yang sangat mengerikan, yaitu kebencian kepada tokoh agama lain. Iya kan? Mengajarkan, wah ustadz itu tuh begini, wah Habib itu begini, wah kiai itu begini. Mengajarkan kebencian kepada orang yang seharusnya kamu cintai. Jadi sama saja jebakan itu selalu ada, bukan hanya pada musik, tapi pada dakwah juga kan. Nah, berarti sekarang album baru? Album baru, akhirnya pertama kali kan kita kemarin single-single terus tapi. Oh ini album pertama? Ini album debutnya kita sebagaimana musisi kan artis kan rilis single, musisi rilis album. Harusnya itu. Harusnya kalau kau selebgram artis ya rilis single saja. Kalau musisi album. Sebagaimana single itu seperti cuplikan film. Kalau album film fullnya. Kalau single saya rasa itu kurang musisi saya kalau walaupun aneh rilis album di zaman yang serba scroll cepat ya, tapi kita harus perjuangkan itu. Karena itu kan biasanya album itu hanya kumpulan dari single-single yang sudah dikeluarkan sebelumnya kan Raim? Betul, tapi kami setengah yang sudah keluar duluan dan setengahnya itu produk baru. Apa nama albumnya? Nama albumnya Iqra, judul albumnya Iqra. Track 1 Iqra. Diambil dari judul salah satu lagunya. Ada lagunya dan payung dari seluruh semuanya. Album tuh. Ada berapa lagu lain? Sebenarnya ada 10 tapi di tracknya ada 11 karena ada Iqra kita buat versi lebih folk, lebih kayu. Folk itu lebih kayu, lebih apa? Lebih kayu itu bahasanya gitar bolong itu kayu suara kayu. Ini kayu, suara kayu. Ini kita tahu kan suara. Lebih kayu itu berarti lebih grand piano kayu bunyinya. Aku sih kayak lebih kayu. Maklum saya nggak paham. Dunia musik lagi. Dunia namanya musik. Juga barang haram jadi Habib nggak paham. Mending tinggalkan sih. Kami bahkan saya jarang konsumsi musik juga by the way jujur saya. Oh iya. Saya tidak di mobil dengar musik, tidak lari putar musik. Mending podcast saya jujur. Podcast. Kenapa? Bukannya inspirasinya seharusnya juga dari sana? Kalau kami lebih atau karena biar genuine?
Betul, betul tidak juga. terdistraksi oleh musik-musik yang sudah Sadar ada. tidak sadar ternyata itu yang membangun musiknya kita. Kalau musisi lain buat musik dari musik lain, kalau kami buat musik dari karya seni lain. Musik sebagaimana karya seni, ya dia satu dari referensi banyak. Musik sama, menurut saya kedudukannya sama seperti film, sama-sama karya seni. Iya, Terserah kita mau pandang mana yang tinggi, mana yang. Jadi saya POV-nya lebih tinggi lagi supaya pengennya apa, inspirasi musikku dari apa yang saya baca, apa yang saya temukan di rumah, apa yang saya nonton, apa yang kayak semua kau cipta berpasang sebab hanya engkau yang satu. Saya baca di buku Secret Divine of Love dari Helwa. Itu saya lagi senang-senangnya baca itu buku. Sebab gila, ini tulisan ini adalah tentang journey perjalanan dia mencari Tuhan sampai dia, baru keren banget ini buku. Iya. Kalimatnya tidak seperti itu memang, tidak pasti seperti itu, tapi inspirasinya tapi seperti itu ya? oh iya dari sini, dan lebih genuine lagi. Ya sama kayak hadis qudsi. Hadis qudsi itu kan apa yang difirmankan oleh Allah, tapi kata-katanya itu sabdanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang yang membahasakannya gitu. Berarti Iqra tuh tentang apa kalau lagu Iqra-nya? Kalau Iqra-nya tentang itu journey 32 tahun terakhir. Kalau saya tulisnya itu tulisan terakhir kami itu Oktober 2025 tulisan itu bahkan. Sekarang sudah jadi album nomor 1 di Spotify. Iqra ini? Iqra ini. Album nomor 1 di Indonesia? Album nomor 55 di global. Wow. Di global. Ini lagu Iqra, saya doanya waktu Ramadan kemarin 10 malam terakhir. Berikan saya ilmu ya Allah untuk bisa tulis lagu nomor 1 untuk generasiku. Saya se-egois itu saya mintanya waktu itu. Berapa bulan berjalan, tidak datang-datang ini. Karena saya selalu berpikir bahwa lagu yang bagus itu hanya datang dari dua keresahan yang paling tinggi, senang paling tinggi atau sedih paling dalam. Lagu yang hebat itu cuma datang dari dua. Entah dia senang paling tinggi atau sedih paling dalam. Saya pikir itu sesempit itu saya. Nanti ada perjalanan Oktober tahun lalu di Batam, kami manggung. Kita rajin kena turbulensi tapi tidak sehebat itu yang kayak sudah waktunya deh. Karena turbulensi. Makanya pre-chorusnya, siapakah aku sebenarnya, hanya atom yang kecil besar sombongnya. Siapa sih Raim ini yang dulu kan nama kita Raim Laode, sekarang namanya Raim Laode, ada nadanya sekarang. Raim, the one and only. The one and only Raim, panjang lah. Kita panggil semua Ode Raim. Keluar. Tinju dia ini. Tinju penonton. Ini selalu menarik ngobrol sama. Ditegur itu, saya tegur diri saya sendiri. Siapakah aku sebenarnya, hanya atom yang kecil besar sombongnya. Orang yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan tidak akan mencium aroma surga. Dan sombong itu sangat tricky. Sebab orang sombong tidak ada yang tahu dia sombong, dan hanya orang lain yang bisa tegur. Dan saking sombongnya, siapa kau? Siapa kau? Dan yang lebih mengerikan dari sombong sebenarnya ujub. Karena kalau sombong itu butuh objek, tapi kalau ujub itu gak butuh objek. Merasa aja bahwa dirinya hebat. Ngeri itu, ngeri kan? Dan kalau sombong itu masih harus pakai karya. Tapi kalau ujub gak pakai karya. Kalau sombong kan butuh objek yang kemudian, saya kaya, maka saya sombong. Nih, saya populer, maka saya sombong. Kalau ujub gak ada nih. Nih, monyet tiba-tiba ngerasa. Sombong indie dia. Sombong indie. Jadi susah kecuali dengan introspeksi. Hidayahnya. Muhasabah. Susah gitu. Jadi itu ternyata saya baru sadar, lagu juga bisa datang dari ketakutan paling dalam ternyata. Sebab lagu Iqra itu datang dari ketakutan saya yang paling dalam. Baru aku mengerti ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang adalah setiap hari saya lewatkan kerja ini. Setiap saya di luar kota, anak saya ada bakat barunya di rumah. Sampai kampret juga nih anak ini. Setiap saya di luar kota, Pak, anakmu sudah bisa bicara. Saya di rumah tidak ada bakatnya. Kenapa? Kenapa pas saya di luar sih hal-hal yang seperti ini? Berarti seharusnya parentingmu adalah kamu merantau. Sekarang lagi pintar anakku ini kan. Jadi kamu merantau aja. Lagi salto dia. Biar dia belajar. Terus akhirnya saya apa parenting untuk anak Bapak? Kayaknya Bapak harus menjauh deh. Psikolog itu. Iya, adalah hal-hal yang seperti itu. Padahal
kecil itu punya durasi sebenarnya. Sementara karir yang saya kejar ini bisa ditunda sebenarnya. Setiap hari gendong anakku itu ternyata punya durasi. Dia akan malu nanti seperti saya malu kalau bapak saya bilang, nah saya sayang kok, saya mau tinju bapakku. Di usia 7 tahun, 7 tahun ke atas, bapak kita, nah peluk, nah jangan peluk, menjijikan pelukan. Karena ada durasinya ini peluk. Betul. Jadi saya setiap hari peluk anakku, setiap hari saya ditendang, setiap hari saya tidur bersama juga ada durasinya. Tidur bersama kami, saya tidur terus sama anak setiap saat sampai usia 3 tahun nanti kita mau lepas ini. Iya betul. Dan kadang gini ya, Nabi Muhammad itu juga tidak terjamah oleh siapapun. Sehingga pendidikan parentingnya adalah dari Allah secara langsung gitu. Dan kadang begitu juga orang tuamu gitu. Kadang dia jauh itu bukan karena salah, tapi karena kalah. Kalah pada keadaan. Dia harus jauh darimu karena bekerja. Dia harus jauh darimu karena mengabdi kepada ini dan itu. Sehingga orang yang menjauh bukan karena salah, tapi karena kalah. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan anaknya. Tidak akan biarkan anaknya kalah juga ya. Tidak ada yang mendidik.